Selamat pagi dan selamat datang lagi di Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat strategis, sesuatu yang menggabungkan ilmu perilaku manusia dengan kebijakan sosial nyata di lapangan. Topik kita adalah bagaimana seorang alumni Prodi PSUGK menjadi seorang arsitektur pilihan agar dapat mendorong perubahan perilaku untuk mengendalikan stunting di masyarakat desa. Bersiaplah, karena hari ini kita tidak hanya belajar teori, tapi kita belajar cara merancang perubahan. Baik, mari kita mulai dari akar persoalannya. Ketika kita bicara tentang stunting, kita sering langsung berpikir tentang kemiskinan, tentang kurangnya makanan, tentang minimnya akses kesehatan. Semua itu memang benar, tetapi ada dimensi lain yang sering kita lewatkan, yaitu dimensi perilaku. Coba renungkan ini. Mengapa seorang ibu yang sebenarnya tahu bahwa anaknya harus makan telur setiap hari, tetapi tetap tidak melakukannya? Mengapa seorang ayah yang paham pentingnya posyandu, tetapi tetap jarang mengantarkan anaknya ke sana? Nah, inilah yang coba dijawab oleh sebuah pendekatan bernama arsitektur pilihan atau choice architecture. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh dua ilmuwan besar, Richard Taylor, seorang peraih Nobel Ekonomi, dan Cass Sunstein, seorang pakar hukum dan kebijakan publik, dalam buku mereka yang fenomenal berjudul Nudge, yang terbit pada tahun 2008. Ide dasarnya sangat elegan dan sangat sederhana, yaitu setiap kali seseorang harus membuat keputusan, maka ada sebuah lingkungan yang mengelilingi keputusan itu. Lalu, siapakah yang mendesain lingkungan pilihan itu? Dia itulah sang arsitek pilihan. Bayangkan sebuah kantin sekolah. Jika buah-buahan diletakkan di depan pintu masuk dan gorengan disembunyikan di pojok belakang, maka lebih banyak anak yang akan memilih buah. Bukan karena dipaksa, tetapi karena lingkungannya dirancang demikian. Nah, dalam konteks pengendalian stunting, maka kita bisa menerapkan logika yang sama. Bagaimana kita merancang posyandu? Merancang pesan komunikasi, merancang urutan layanan, sehingga orang tua secara alami terdorong untuk membuat pilihan-pilihan yang melindungi tumbuh kembang anak mereka. Nah, inilah esensi dari topik kita hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama, yaitu mengapa selama ini dengan begitu banyak program penyuluhan gizi, begitu banyak sosialisasi, begitu banyak baliho dan leaflet tentang stunting, tapi perubahan perilakunya masih sangat lambat? Jawabannya ada di ilmu psikologi dan ekonomi perilaku. Dengarkan baik-baik ini. Ternyata, manusia bukanlah makhluk yang selalu rasional. Kita memiliki apa yang disebut oleh Herbert Simon sebagai bounded rationality, atau rasionalitas yang terbatas. Artinya, otak kita punya batas kemampuan untuk memproses semua informasi dan membuat keputusan terbaik setiap saat. Terbatas. Daniel Kahneman, peraih Nobel lainnya, menjelaskan bahwa otak manusia bekerja dalam dua mode. Mode pertama disebut sistem 1, yaitu cara berpikir yang cepat, otomatis, dan berbasis kebiasaan. Mode kedua disebut sistem 2, yaitu cara berpikir yang lambat, sadar, dan analitis. Nah, masalahnya adalah sebagian besar keputusan sehari-hari kita, termasuk keputusan tentang makanan anak, justru dikendalikan oleh sistem 1 yang bekerja secara otomatis. Lalu ada juga yang disebut sebagai status quo bias. Ini adalah kecenderungan manusia untuk bertahan dengan kebiasaan lama, bahkan ketika kebiasaan itu merugikan. Seorang ibu mungkin terus memberi bubur nasi tanpa lauk kepada bayinya, bukan karena ia tidak tahu yang lebih baik, tetapi karena itulah yang selalu dilakukan oleh ibunya, neneknya, dan lingkungan sekitarnya. Jadi, ketika kita hanya memberikan penyuluhan informasi tentang gizi, maka kita hanya menyentuh sistem berpikir 2, yang sadar namun lambat. Tetapi keputusan sehari-hari seorang manusia justru diambil alih oleh sistem 1, yang tanpa sadar atau otomatis.
Inilah yang disebut sebagai information intention gap. Ada kesenjangan antara tahu dengan melakukan, yaitu seseorang yang telah tahu belum tentu menerapkannya. Dan inilah mengapa arsitektur pilihan ini menjadi begitu relevan. Karena ia bekerja langsung pada lingkungan tempat sistem satu beroperasi, yaitu agar orang-orang tanpa sadar segera memilih sesuai arsitektur pilihan yang ditentukan. Sekarang, kita masuk ke konsep inti yang pertama, yaitu nudge. Dalam bahasa Inggris, kata ini berarti sentuhan kecil dengan siku. Seperti ketika teman Anda mencolek Anda pelan-pelan untuk mengingatkan sesuatu. Dalam konteks kebijakan sosial, nudge adalah sebuah intervensi kecil yang dirancang untuk mendorong perilaku tertentu, tanpa melarang pilihan lain dan tanpa memberikan insentif finansial yang besar. Analoginya begini, di sebuah kafetaria rumah sakit di Amerika, tim peneliti mengubah tata letak makanan. Sayuran dan buah diletakkan di posisi pertama, yang mudah dijangkau. Sementara makanan berlemak diletakkan di posisi terakhir. Nah, apa hasil eksperimen ini? Ternyata konsumsi sayuran meningkat hingga 30%. Tanpa ada satu larangan pun, tanpa ada satu ceramah pun tentang kesehatan. Hanya dengan mengubah urutan letak makanan. Inilah kekuatan nudge. Ia bekerja diam-diam di bawah kesadaran kritis kita. Ia memanfaatkan bias kognitif manusia, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk mengarahkan kita kepada pilihan yang lebih baik. Nah, Thaler dan Sunstein menyebut pendekatan ini sebagai libertarian paternalism, sebuah istilah yang terdengar kontradiktif, tetapi sangat masuk akal. Nudge itu paternalistik karena mengarahkan ke pilihan yang lebih baik, tetapi libertarian karena kebebasan memilih tetap sepenuhnya ada. Dalam konteks stunting, nudge bisa berupa hal-hal seperti mengubah urutan pertanyaan pada formulir posyandu sehingga ibu secara otomatis menjadwalkan kunjungan berikutnya, atau meletakkan poster bergambar anak sehat di tempat yang paling pertama dilihat saat masuk ke puskesmas, atau mengirimkan pengingat singkat lewat pesan seluler 2 hari sebelum jadwal imunisasi. Semua itu adalah nudge. Kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Kawan-kawan, sekarang kita bahas salah satu alat paling ampuh dalam arsitektur pilihan, yang namanya default option atau opsi default. Ini adalah pilihan yang secara otomatis berlaku apabila seseorang tidak secara aktif mengubahnya. Contoh yang paling terkenal adalah program donor organ. Di beberapa negara, seperti Jerman dan Amerika Serikat, sistemnya adalah opt-in. Artinya, Anda harus secara aktif mendaftarkan diri sebagai donor. Hasilnya, tingkat donor organ relatif rendah. Sementara di negara-negara seperti Austria dan Belgia, sistemnya adalah opt-out. Artinya, semua warga otomatis terdaftar sebagai donor, kecuali mereka yang secara aktif menyatakan menolak. Nah, apa nih hasilnya? Ternyata, tingkat donor organ dengan sistem opt-out itu mencapai lebih dari 90%. Hebat kan? Tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang dilarang. Hanya berbeda default-nya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ada efek inersia. Manusia cenderung menerima apa yang sudah ada. Karena mengubah default berarti memerlukan usaha, nambah kerepotan, dan otak kita secara alami menghindari kerepotan-kerepotan yang tidak perlu. Sekarang, bayangkan ini kita terapkan di posyandu Gunung Kidul. Ketika seorang ibu selesai menimbang anaknya, maka sistem secara otomatis sudah menuliskan jadwal kunjungan bulan depan di buku QIA-nya. Ibu tidak perlu membuat janji, tidak perlu mengingat tanggal. Semua sudah terisi secara default. Jika ia ingin mengubah tanggal itu, masih diperbolehkan. Tetapi jika tidak, ia sudah terjadwal. Sederhana sekali, bukan? Atau bayangkan kartu makan harian bayi yang sudah praisi dengan porsi standar makanan pendamping ASI yang dianjurkan. Ibu tidak perlu menghitung dari nol. Ia tinggal mengikuti default yang sudah dirancang oleh tenaga gizi. Inilah kekuatan default option. Ia membuat pilihan yang benar menjadi pilihan yang paling tidak memerlukan usaha. Saudara-saudaraku, sekarang kita bicara tentang dua konsep yang sangat berkaitan erat, yaitu framing dan salience. Keduanya berhubungan dengan cara kita menyajikan informasi, dan ternyata
Cara penyajian itu bisa jauh lebih menentukan daripada isi informasinya sendiri. Pertama, tentang framing. Ada penelitian klasik dari Amos Tversky dan Daniel Kahneman yang sangat terkenal. Mereka menunjukkan kepada dua kelompok orang sebuah kebijakan kesehatan yang sama persis, tetapi disajikan dengan cara berbeda. Kelompok pertama diberitahu bahwa kebijakan itu akan menyelamatkan 200 jiwa. Kelompok kedua diberitahu bahwa tanpa kebijakan itu, 400 orang akan meninggal. Secara matematis, keduanya identik tuh. Tetapi hasilnya sangat berbeda. Orang lebih termotivasi oleh framing kerugian daripada framing keuntungan. Nah, ini disebut loss aversion atau aversi terhadap kehilangan. Secara psikologis, rasa sakit kehilangan sesuatu akan 2 kali lebih kuat daripada kesenangan mendapatkan sesuatu yang setara. Jadi, dalam kampanye stunting, pesan jika anakmu kekurangan gizi di 1000 hari pertama hidupnya, maka anakmu bisa kehilangan potensi kecerdasannya selamanya, jauh lebih menggerakkan daripada pesan berikan gizi baik untuk tumbuh kembang optimal anak Anda. Keduanya benar, tetapi yang pertama menggunakan loss framing yang jauh lebih kuat secara psikologis. Lalu tentang salience. Salience berarti kemenonjolan, kejelasan, atau kemampuan sesuatu untuk menonjol dan menarik perhatian. Informasi yang disajikan dengan kontras tinggi, dengan angka yang spesifik, dengan nama yang nyata, jauh lebih diingat daripada informasi yang abstrak dan umum. Itulah mengapa program stunting yang menampilkan foto anak konkret dari desa yang sama jauh lebih efektif daripada poster yang menampilkan ilustrasi anak yang bersifat generik. Otak kita merespons yang nyata, yang dekat, dan yang spesifik. Teman-teman mahasiswa, mari kita lanjut ya. Ada sebuah eksperimen menarik yang dilakukan di sebuah hotel di Arizona, Amerika Serikat. Para peneliti ingin mendorong tamu hotel untuk menggunakan kembali handuk mereka untuk menghemat air. Nah, para peneliti mencoba membuat berbagai pola pesan anjuran di kartu kamar mandi. Ternyata, pesan yang paling efektif bukanlah tolong hemat air demi lingkungan, melainkan pesan yang berbunyi kurang lebih seperti ini. 75% tamu di kamar ini menggunakan kembali handuk mereka, setidaknya sekali selama menginap. Nah, dengan pola pesan anjuran seperti itu, tingkat kepatuhan tamu meningkat signifikan. Mengapa? Karena manusia, secara naluriah, mengikuti apa yang dilakukan oleh kelompoknya. Inilah yang disebut sebagai social proof atau bukti sosial. Dan ini adalah salah satu alat arsitektur pilihan yang paling kuat, khususnya dalam konteks komunitas desa seperti di Gunung Kidul. Ada 2 jenis norma sosial yang perlu kita pahami. Pertama, deskriptif norm atau norma deskriptif. Ini adalah pernyataan tentang apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang. Contohnya, 8 dari 10 ibu di desa Karangmojo rutin membawa anaknya ke posyandu setiap bulan. Nah, pesan seperti ini memberitahu bahwa perilaku baik sudah menjadi norma mayoritas, dan otak kita secara otomatis terdorong untuk mengikutinya. Kedua, injunctive norm atau norma injungtif. Ini adalah pernyataan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Contohnya, ibu-ibu yang peduli di desa kita selalu memantau berat badan bayinya setiap bulan. Nah, norma seperti ini memberikan pesan moral yang kuat tentang identitas sosial. Sekarang bayangkan kader posyandu menggunakan pendekatan ini. Alih-alih berkata, "Ibu, seharusnya datang ke posyandu ya." Sang kader berkata, "Bu Sari, hampir semua ibu muda di RT kita sudah mendaftarkan anaknya ke program gizi bulan ini. Ibu sendiri bagaimana?" Nah, tekanan sosial yang halus ini jauh lebih efektif daripada ceramah panjang tentang manfaat gizi. Sekarang, kita masuk ke konsep yang sangat praktis dan langsung bisa diterapkan di lapangan, yaitu commitment device atau perangkat komitmen. Ini adalah mekanisme yang dibuat seseorang untuk dirinya sendiri atau bersama orang lain untuk memastikan bahwa niat yang sudah dinyatakannya benar-benar terwujud dalam tindakannya. Mengapa kita memerlukan ini? Karena ada yang disebut present bias atau bias kekinian. Secara psikologis, manusia sangat cenderung mengutamakan kepuasan dan kemudahan saat ini dibandingkan manfaat yang akan datang di masa depan.
Itulah mengapa seseorang yang tahu bahwa merokok itu berbahaya, tetapi dia tetap merokok. Karena manusia sangat cenderung mengutamakan kepuasan saat ini dibandingkan manfaat yang akan datang di masa depan. Itulah mengapa seorang ibu yang tahu bahwa anaknya harus divaksin, tetapi selalu menunda karena hari ini ada pekerjaan yang lebih mendesak. Komitmen device bekerja dengan cara mengunci keputusan masa depan sebelum situasi yang menggoda itu tiba. Contoh yang klasik dari tradisi kita sendiri adalah arisan. Ketika seseorang bergabung dalam arisan, ia sudah berkomitmen untuk menabung setiap bulan. Bahkan sebelum ia tahu apakah bulan depan ia akan dalam kondisi finansial yang nyaman atau tidak. Dalam konteks stunting, komitmen device bisa berupa kartu janji kunjungan posyandu yang ditandatangani ibu di depan kader pada kunjungan sebelumnya, atau yang lebih kuat lagi, public commitment, yaitu janji yang diucapkan di depan kelompok ibu sebaya. Ketika seseorang menyatakan niatnya secara publik, ada faktor reputasi sosial yang ikut bermain. Ia tidak hanya berkomitmen kepada dirinya sendiri, tetapi kepada masyarakat. Dan manusia sangat tidak nyaman dengan ketidakkonsistenan antara perkataan dan perbuatan di mata orang lain. Bayangkan di awal pertemuan kelompok ibu balita. Setiap ibu diminta menyebutkan satu hal yang akan ia lakukan minggu ini untuk gizi anaknya. Mereka menyebutnya dengan keras, di depan semua orang. Maka komitmen ini cenderung dilaksanakan, karena mereka tidak hanya berkomitmen kepada dirinya sendiri, tetapi kepada kelompoknya, kepada masyarakat. Teknik ini sederhana, tetapi efektivitasnya luar biasa, karena mengaktifkan konsistensi dan sekaligus penjagaan reputasi sosial mereka. Baik, sekarang kita bicara tentang konsep yang namanya sangat intuitif, yaitu reducing friction. Friction dalam bahasa Indonesia berarti gesekan, hambatan, atau rintangan. Dalam arsitektur pilihan, friction adalah semua hal kecil yang membuat seseorang menjadi enggan melakukan tindakan yang sebenarnya sudah sangat diniatkannya. Saya ingin berikan analogi yang sederhana. Bayangkan Anda ingin mulai berolahraga setiap pagi. Anda sudah niat, sudah tahu manfaatnya. Tetapi sepatu olahraga Anda disimpan di dalam lemari, di dalam kamar yang terpisah. Setiap pagi, ada satu langkah ekstra yang harus Anda lakukan sebelum bisa berolahraga. Nah, penelitian menunjukkan bahwa hal sekecil ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang membatalkan niatnya. Tetapi, jika sepatu itu ditaruh tepat di samping tempat tidur Anda, maka kemungkinan Anda untuk berolahraga akan meningkat drastis. Ini adalah kekuatan reducing friction. Setiap langkah tambahan, setiap formulir ekstra, setiap jarak yang harus ditempuh, adalah friction yang mengikis niat baik. Dalam program posyandu, bayangkan berapa banyak friction yang ada. Ibu harus mencari buku KIA dulu, lalu mengisi formulir pendaftaran, lalu antre lama, lalu mendapat penjelasan yang panjang dan sulit dipahami. Setiap elemen itu adalah hambatan. Solusinya adalah menyederhanakan semua proses itu secara radikal. Kartu timbang yang sudah praisi, pendaftaran yang cukup melalui satu pesan singkat kepada kader, jam pelayanan yang fleksibel sesuai waktu ibu di sawah atau pasar, ini semua adalah reducing friction, mempermudah prosedur. Sebaliknya, ada juga konsep adding friction, menambah hambatan, yaitu mempersulit perilaku yang merugikan secara strategis. Misalnya, menempatkan camilan tidak bergizi di tempat yang lebih jauh dan susah dijangkau di warung desa. Sederhana, tetapi berkhasiat. Dan terakhir, simplifikasi pesan. Lihat buku pedoman gizi WHO yang memiliki halaman yang sangat panjang. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa orang tua berespons jauh lebih baik terhadap 3 aturan sederhana yang mudah diingat daripada 10 pedoman yang panjang lebar. Nah, bagi praktisi sosial seperti kita, ini berarti kemampuan kita mengkomunikasikan ilmu gizi dalam bahasa desa yang sederhana dan langsung actionable adalah kompetensi yang sangat krusial. Sekarang, saya ingin memperkenalkan Anda pada sebuah kerangka kerja praktis yang sangat berguna untuk merancang nudge yang efektif. Kerangka ini dikembangkan oleh Behavioral Insights Team dari Inggris dan dikenal dengan akronim EAST, yang berarti mudah dalam bahasa Inggris. Mari kita bahas satu persatu. Huruf E yang pertama adalah easy atau mudah. Ini kembali ke prinsip reducing friction yang sudah kita bahas. Buatlah perilaku sehat menjadi semudah mungkin.
Dalam konteks stunting, ini bisa berarti memastikan posyandu bisa dicapai dengan jalan kaki dari sebagian besar rumah warga. Atau bahwa kader siap datang ke rumah untuk kasus-kasus tertentu. Huruf A adalah attractive atau menarik. Manusia merespons terhadap hal-hal yang secara estetik menarik, yang memberikan rasa senang atau yang menawarkan insentif. Posyandu yang ruangannya bersih, cerah, ramah anak, dengan kader yang antusias dan hangat, secara psikologis jauh lebih menarik daripada posyandu yang suram dan terkesan birokratis. Bahkan hal sesederhana memanggil ibu dengan nama anaknya, Ibu Danu, giliran Mas Danu ditimbang ya, menciptakan rasa hangat yang membuat ibu senang datang kembali. Huruf S adalah social atau sosial. Ini mengembalikan kita ke social proof yang sudah kita bahas. Manfaatkan kekuatan jejaring sosial dan norma komunitas. Kader posyandu yang merupakan tokoh yang dihormati di desa adalah aset sosial yang luar biasa. Dan huruf T adalah timely atau tepat waktu. Ini adalah dimensi yang sering diabaikan. Pesan yang tepat di waktu yang tepat jauh lebih efektif daripada pesan yang sama di waktu yang salah. Pengingat imunisasi yang dikirim 2 hari sebelum jadwal jauh lebih efektif daripada pengumuman sebulan sebelumnya yang sudah terlupakan. Atau pesan tentang gizi ibu hamil yang disampaikan tepat saat seorang ibu baru mengetahui kehamilannya akan masuk jauh lebih dalam daripada kampanye massal yang tidak personal. Kawan-kawan, sekarang kita masuk ke sesuatu yang sangat konkret dan langsung bisa Anda bayangkan, yaitu bagaimana lingkungan fisik posyandu itu sendiri adalah sebuah choice architecture yang bisa kita rancang. Ingat kembali analogi kafetaria yang saya ceritakan di awal. Penempatan makanan menentukan apa yang dipilih orang. Logika yang sama berlaku untuk posyandu. Setiap detail ruang, dari posisi meja pendaftaran hingga arah hadap kursi tunggu, dari gambar yang tergantung di dinding hingga warna cat ruangan, semua itu mengirimkan sinyal kepada orang tua yang datang. Mari kita rancang posyandu yang ideal dari perspektif arsitektur pilihan. Pertama, begitu ibu masuk, hal pertama yang ia lihat adalah foto-foto bayi sehat dan ceria dari desa itu sendiri, bukan gambar generik. Ini menciptakan identifikasi dan aspirasi yang segera. Kedua, alur pelayanannya dirancang satu arah yang jelas. Pendaftaran, penimbangan, konsultasi, pemberian vitamin, sehingga tidak ada momen di mana ibu merasa bingung atau terdampar dan memutuskan untuk pergi lebih awal. Ketiga, ada zona bermain anak yang menarik, dengan mainan sederhana dan bersih. Ini berfungsi ganda. Anak-anak senang datang, sehingga ibu tidak perlu berdebat dengan anaknya yang rewel untuk membawanya ke posyandu. Dan selama anak bermain, ibu bisa dengan tenang mendengarkan konsultasi gizi dari kader. Keempat, dinding ruang tunggu diisi dengan pesan-pesan pendek yang kuat dan berbasis local wisdom dalam bahasa Jawa dan Indonesia, yang mudah diingat dan dibawa pulang dalam ingatan. Kelima, kader menyapa setiap ibu dengan hangat menggunakan nama, karena personalisasi adalah salah satu nudge paling kuat yang pernah ada. Kawan-kawanku, di era sekarang, hampir semua rumah tangga di pedesaan Gunung Kidul punya akses ke telepon pintar. Dan ini membuka peluang luar biasa untuk menggunakan teknologi sederhana sebagai alat nudge yang sangat efektif dengan biaya yang sangat rendah. Penelitian dari berbagai negara berkembang, termasuk dari Kenya, India, dan Indonesia sendiri, menunjukkan bahwa pengingat via pesan singkat atau WhatsApp sebelum jadwal posyandu atau imunisasi bisa meningkatkan kehadiran antara 20 hingga 40%. Itu angka yang sangat signifikan, hanya dari sebuah pesan pendek. Tetapi ada kuncinya. Pesan yang efektif bukan pesan massal yang impersonal, seperti pengumuman posyandu bulan Januari dibuka hari Selasa. Pesan yang jauh lebih efektif adalah pesan yang personal, seperti, Ibu Yanti, si kecil Resa sudah waktunya ditimbang besok ya. Kader Bu Siti sudah menunggu. Jangan lupa bawa buku KIA-nya. Ini adalah kombinasi dari personalisasi, pengingat timing yang tepat, dan social connection dengan kader yang sudah dikenal. Di Gunung Kidul yang memiliki struktur kader yang kuat di tingkat dusun,
Sistem WhatsApp grup antara kader dan ibu balita dalam satu dusun adalah platform ideal. Kader bisa berbagi cerita sukses singkat, seperti, "Selamat ya Bu Dewi, Bimo sudah naik berat badannya bulan ini," yang sekaligus berfungsi sebagai social proof dan positive reinforcement bagi seluruh anggota grup. Yang lebih canggih lagi, jika data posyandu sudah terintegrasi secara digital, sistem bisa otomatis mengirimkan pengingat berbasis jadwal individual setiap anak. Ini adalah arsitektur pilihan berbasis teknologi yang sangat realistis untuk diterapkan, bahkan di tingkat desa. Sebagai akademisi dan calon praktisi sosial yang kritis, kita tidak boleh menerima sebuah pendekatan hanya karena ia terdengar elegan dan menarik. Kita harus bertanya, apa kelemahan dan risiko dari arsitektur pilihan? Nah, kawan-kawan, ada beberapa kritik yang sangat penting untuk kita pertimbangkan. Kritik pertama datang dari pertanyaan etis yang mendasar, yaitu siapa yang berhak menjadi arsitek pilihan? Siapa yang berwenang memutuskan bahwa pilihan A lebih baik dari pilihan B untuk orang lain? Bukankah ini sebuah bentuk paternalisme yang halus? Bahkan jika nudge tidak memaksa, ia tetap mengarahkan. Dan dalam kondisi ketidaksetaraan kekuasaan, pengarahan itu bisa menjadi sebuah bentuk kontrol yang tidak kasat mata. Kritik kedua adalah bahwa nudge tidak menyentuh akar struktural dari masalah stunting. Seorang ibu mungkin bisa di-nudge untuk datang ke posyandu. Tetapi jika ia tidak punya makanan bergizi untuk dibeli karena kemiskinan, nudge tidak membantu. Jika posyandu tidak punya stok vitamin, nudge tidak membantu. Arsitektur pilihan bekerja pada level perilaku, tetapi stunting juga merupakan masalah struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih dalam. Kritik ketiga berkaitan dengan universalitas. Sebuah nudge yang bekerja di satu budaya atau komunitas belum tentu bekerja di komunitas lain. Konteks sosial dan budaya sangat menentukan bagaimana orang merespons terhadap nudge tertentu. Kader yang menggunakan social proof di komunitas yang sangat kompetitif mungkin justru menciptakan rasa malu, bukan motivasi. Lalu, apa implikasinya bagi kita? Arsitektur pilihan harus selalu digunakan dengan 3 prinsip etis. Pertama, transparansi, artinya tidak ada manipulasi tersembunyi. Komunitas harus bisa memahami mengapa desain dibuat seperti itu. Kedua, reversibilitas, orang selalu bisa keluar dari default atau menolak nudge tanpa sanksi. Ketiga, keberpihakan, nudge harus selalu dirancang untuk kepentingan kelompok yang paling rentan, bukan untuk kepentingan program atau lembaga semata. Setelah kita bahas kritiknya secara jujur, sekarang mari kita tempatkan arsitektur pilihan pada posisi yang tepat dalam kerangka pembangunan sosial yang kita pelajari di Prodi PS ini. Arsitektur pilihan bukanlah sebuah pendekatan yang berdiri sendiri. Ia bukan solusi tunggal untuk stunting. Ia adalah satu lapisan dari intervensi multi-level yang komprehensif. Dan lapisan itu, ketika digabungkan dengan pendekatan pembangunan sosial yang lebih struktural, menjadi jauh lebih kuat. Pikirkan seperti ini. Program PKH, Program Keluarga Harapan, memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga miskin. Ini mengatasi hambatan finansial. Dana desa bisa membangun infrastruktur posyandu yang baik. Ini mengatasi hambatan akses fisik. Nah, pada saat dukungan finansial dan infrastruktur sudah baik, tapi masih ada perilaku yang perlu diubah, maka disinilah arsitektur pilihan masuk. Pendekatan asset-based community development yang sudah kita pelajari juga sangat komplementer. Ketika kita memetakan aset komunitas, salah satu aset terpenting adalah sistem kepercayaan dan norma sosial yang sudah ada. Arsitektur pilihan yang baik selalu bekerja dengan norma itu, dan bukan melawan norma sosial yang sudah ada. Dan inilah peran strategis pekerja sosial yang terlatih. Anda, para mahasiswa PS, bukan hanya fasilitator atau penyuluh. Anda adalah behavioral designer di tingkat komunitas. Anda memiliki ilmu tentang bagaimana manusia membuat keputusan, bagaimana komunitas membentuk norma, bagaimana konteks sosial mempengaruhi perilaku. Itu adalah kombinasi pengetahuan yang luar biasa berharga. Sekarang, mari kita turunkan semua konsep yang sudah kita pelajari ke tanah Gunung Kidul yang kita cintai ini. Gunung Kidul memiliki karakteristik yang unik sebagai konteks intervensi stunting. Geografinya berbukit dan berpencar, sehingga jarak ke posyandu menjadi hambatan nyata. Banyak ibu yang bekerja sebagai petani di sawah atau ladang, sehingga waktu mereka sangat terbatas dan tidak fleksibel.
dan tingkat literasi gizi yang masih perlu ditingkatkan membuat pesan-pesan yang terlalu teknis tidak efektif. Bagaimana kita merancang arsitektur pilihan yang tepat untuk konteks ini? Mari kita gunakan kerangka IST yang sudah kita pelajari. Untuk easy, kader perlu membuat kunjungan posyandu semudah mungkin. Ini bisa berarti jadwal posyandu yang disesuaikan dengan siklus pertanian, misalnya tidak pada musim panen, atau bahkan mengadakan posyandu keliling yang mendatangi dusun-dusun terpencil. Formulir yang sudah praisi, pendaftaran via WhatsApp sehari sebelumnya, nah semua ini mengurangi friction. Untuk atraktif, kader-kader terbaik Gunung Kidul yang sudah kita kenal biasanya adalah perempuan yang hangat, berwibawa, dan sangat dipercaya komunitasnya. Mereka adalah aset luar biasa. Dengan sedikit pelatihan tentang komunikasi perilaku, mereka bisa menjadi choice architect yang sangat efektif. Untuk sosial, Gunung Kidul memiliki tradisi gotong royong dan kelompok-kelompok arisan yang sangat kuat. Ini adalah infrastruktur social proof yang sudah ada. Program gizi yang diintegrasikan dengan pertemuan arisan ibu memanfaatkan jejaring sosial yang sudah ada dan dipercaya. Untuk timely, pengingat WhatsApp dari kader sehari sebelum posyandu dikombinasikan dengan pesan singkat yang personal dan hangat adalah intervensi timing yang sangat sederhana, namun terbukti efektif. Nah, sekarang kawan, kita sampai pada bagian yang paling dapat menyentuh hati dan pikiran kita semua, yaitu tentang peran strategis kita, para mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul dalam perjalanan besar pengendalian stunting ini. Anda mungkin berpikir, Pak dosen, saya masih semester muda, apa yang bisa saya lakukan? Izinkan saya menjawab dengan tegas, yaitu sangat banyak. Pertama, mulai dari memahami. Setiap konsep yang kita pelajari hari ini, tentang default option, tentang social proof, tentang framing, tentang AEST framework, itu bukan hanya teori untuk dihafalkan sebelum ujian. Itu adalah lensa baru untuk melihat masalah sosial di sekitar Anda. Mulai sekarang, ketika Anda melihat sebuah program sosial, tanyakan pada diri sendiri, friction atau hambatan apa yang ada di sini? Defaultnya apa? Framing pesannya bagaimana? Kedua, manfaatkan KKN dan magang Anda. Ketika Anda turun ke desa, Anda punya kesempatan untuk secara nyata merancang sebuah intervensi kecil berbasis arsitektur pilihan. Mungkin hanya mengubah tata letak satu meja di posyandu, atau merancang satu template pesan WhatsApp yang lebih efektif untuk kader. Nah, itu pasti berdampak kecil yang nyata, jauh lebih berharga dari teori besar yang tidak diuji. Ketiga, jadikan ini sebagai topik skripsi Anda. Indonesia sangat membutuhkan penelitian berbasis behavioral insights yang kontekstual, yang berakar pada kenyataan sosial desa-desa kita. Bukan hanya replikasi penelitian Barat. Anda bisa menjadi pelopor itu. Mari kita luangkan sejenak untuk merenungkan perjalanan intelektual yang sudah kita tempuh bersama hari ini. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang sederhana. Mengapa orang tahu tapi tidak melakukan? Dan jawaban itu membawa kita jauh, ke dalam ilmu ekonomi perilaku, ke dalam psikologi kognitif, ke dalam seni merancang konteks yang mendorong pilihan yang lebih baik. Kita sudah belajar bahwa manusia bukanlah makhluk yang selalu rasional. Tiap kita memiliki bias, kebiasaan, dan kecenderungan untuk mengikuti apa yang mudah dan apa yang dilakukan oleh kelompok kita. Arsitektur pilihan dengan semua alatnya, dari default option, nudge, framing, social proof, hingga commitment device adalah cara kita bekerja dengan dan bukan melawan kenyataan psikologis manusia itu. Dan ketika kita menggabungkan semua itu dengan kerangka IST, easy, attractive, social, timely, maka kita punya peta jalan yang sangat praktis untuk merancang intervensi stunting yang berbasis bukti, yang kontekstual, dan yang manusiawi. Tetapi kita perlu memperhatikan sebuah peringatan yang penting. Arsitektur pilihan adalah alat yang kuat, dan alat yang kuat bisa disalahgunakan. Tanggung jawab kita sebagai praktisi sosial adalah memastikan bahwa alat ini selalu digunakan dengan transparansi,
dengan rasa hormat terhadap otonomi manusia, dan dengan keberpihakan yang tulus kepada mereka yang paling rentan. Stunting bukan hanya masalah statistik. Di balik setiap angka persentase yang kita baca di laporannya, ada seorang anak yang nyata di sebuah dusun di desa, yang potensinya sedang dipertaruhkan. Ada seorang ibu yang sedang berjuang dengan keterbatasan pengetahuan, keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya. Dan ada sebuah sistem sosial yang perlu dirancang ulang agar lebih berpihak kepada mereka. Kita, para mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul, adalah generasi yang memiliki bekal ilmu untuk melakukan itu. Kita bukan penonton. Kita adalah calon arsitek dari sistem sosial yang lebih adil dan lebih cerdas. Jadi, mulailah dari sekarang. Mulai dengan mengamati. Mulai dengan bertanya. Mulai dengan merancang hal-hal kecil yang berdampak nyata. Karena perubahan besar selalu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang dirancang dengan penuh kesadaran dan penuh kepedulian. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan teruslah berkarya untuk Gunung Kidul dan Indonesia yang lebih baik.